Selamat pagi dan shalom untuk Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semua. Kita bersyukur karena pada hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk memulai ibadah kita. Tapi meskipun secara virtual, marilah kita beribadah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Ibadah ini dibuka dalam nama Allah, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Marilah kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, fotum kita hari ini terambil dalam Mazmur nomor 112 ayat yang pertama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita mengangkat sebuah pujian, sebab Kau besar. Sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa buat penyertaan menatap seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama meskipun secara virtual Bapa. Tapi biarlah kami dapat memulai ibadah kami ini dengan segenap hati, segenap jiwa kami Bapa. Dan kami boleh memuji, menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh Bapa. Biarlah setiap ibadah kami dapat boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah doa di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus tetap baik hari ini, besok maupun sampai selama-lamanya. Marilah kita katakan untuk pujian, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baiklah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelum itu, baiklah kita mengangkat sebuah pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Hambanya dipersilakan. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah satu kali lagi kepada Tuhan. Kita sudah menyanyikan puji-pujian dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk datang bersama-sama untuk beribadah bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh menyanyikan puji-pujian untuk memuji mengagungkan nama-Mu. Dan kami bersyukur karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan boleh mempersiapkan hati kami. Tuhan, berikanlah kepada kami sebuah hati yang rindu untuk diajar oleh firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu ya Tuhan boleh menuntun dan mengarahkan hidup kami. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, hari ini kita akan memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Dari Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 12. Yohanes pasal 8 ayat 12, demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kalau kita diminta untuk menyebutkan salah satu manfaat dari matahari, mungkin yang paling gampang atau paling cepat terlintas di pikiran kita adalah memberi terang atau cahaya, seperti yang kita rasakan setiap hari.
Kita warga kota Pontianak tidak pernah kekurangan sinar matahari, karena kita tahu sendiri kalau daerah atau tempat kita tinggal adalah daerah tropis, sehingga daerah ini panas. Jadi kita tidak terlalu memahami kondisi orang-orang yang berada di daerah-daerah yang jarang terjangkau oleh sinar matahari. Pada kenyataannya, di dunia ini ada daerah-daerah seperti itu. Ada daerah-daerah atau tempat-tempat yang jarang terjangkau oleh sinar matahari. Salah satunya adalah kota Rjukan. Kota yang berada di negara Norwegia ini dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan yang tinggi. Dan pegunungan-pegunungan ini menghalangi masuknya cahaya matahari ke kota tersebut. Jadi, walaupun di daerah-daerah lain matahari sedang bersinar dengan begitu terik, kota ini bisa tetap gelap. Dan kondisi ini terjadi khususnya pada bulan September sampai dengan bulan Maret. Jadi selama kurang lebih setengah tahun, 6 bulan, cahaya matahari itu tidak bisa masuk ke kota ini. Dan akibatnya, selama periode tersebut, kota ini gelap dan dingin. Karena hal ini, maka pada tahun 2013, di kota ini dipasang cermin raksasa. Cermin ini gunanya adalah untuk memantulkan sinar matahari ke dalam kota, supaya kota itu jadi terang. Dan hal ini ternyata cukup membantu. Walaupun kota ini tidak seterang ketika terkena cahaya matahari langsung, tapi kota itu jadi cukup terang karena cermin raksasa itu. Disadari atau tidak, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sesungguhnya terang atau cahaya itu adalah salah satu kebutuhan utama kita. Tanpa terang, segala sesuatu yang ada di sekitar kita bisa terhambat. Pekerjaan kita bisa terhambat, sekolah kita bisa terhambat, dan aktivitas-aktivitas kita yang lainnya juga bisa terhambat. Terang atau cahaya yang kita dapatkan setiap hari kebanyakan berasal atau bersumber dari sinar matahari. Andai kata Bapak, Ibu, dan teman-teman, matahari tidak terbit satu hari saja, apa yang akan terjadi? Kalau cuma satu hari, mungkin tidak masalah, tidak terlalu masalah mungkin. Tapi beda ceritanya, jika matahari tidak terbit selama 1 bulan. Kalau matahari tidak terbit selama 1 bulan, maka segala sesuatunya mungkin akan jadi kacau. Di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita perhatikan di awal, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai terang. Ia berkata seperti ini, "Akulah terang dunia." Di dalam bagian tersebut, Yesus menyatakan dirinya sebagai terang, dan kita tahu sendiri, terang adalah salah satu kebutuhan utama manusia. Perkataan "Akulah terang dunia" Yesus ucapkan di Bait Allah, dan perkataan itu ia sampaikan kepada orang banyak. Dan hal yang menarik di sini adalah perkataan ini diucapkan oleh Yesus pada hari raya Pondok Daun. Mengapa hal ini menarik? Karena pada hari raya Pondok Daun, di Bait Allah ada lilin besar yang dinyalakan. Dan cahaya dari lilin itu begitu terang sehingga bisa dilihat dan dirasakan oleh orang-orang Israel di kota Yerusalem itu. Ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia, orang-orang yang mendengar perkataan Yesus, yaitu orang-orang Israel yang merayakan hari raya Pondok Daun itu, mereka itu punya gambaran yang real yang ada di depan mata mereka tentang terang yang begitu bersinar, yaitu lilin yang dinyalakan itu. Karena itu ketika Yesus berkata kalau dirinya adalah terang dunia, mereka itu tahu seperti apa, lihat secara real seperti apa terang yang begitu bersinar itu. Klaim Yesus bahwa dirinya adalah terang dunia juga terhubung dengan Perjanjian Lama. Kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama, Mesias yang akan datang seringkali digambarkan sebagai terang. Coba kita perhatikan satu bagian firman Tuhan di dalam Yesaya 9 ayat 1. Yesaya 9 ayat 1, di sana firman Tuhan berkata seperti ini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kata terang yang besar di dalam ayat tersebut merujuk kepada Mesias yang akan datang. Dan kita tahu sendiri, Mesias itu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Di dalam Perjanjian Lama, Allah juga seringkali digambarkan sebagai terang. Coba kita perhatikan satu lagi bagian firman Tuhan yang lain. Yesaya 60 ayat 19. Yesaya 60 ayat 19. Di sana firman Tuhan berkata seperti ini.
Bagimu, matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagian firman Tuhan ini menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan adalah terang abadi. Jadi, di dalam Perjanjian Lama, terang merupakan gambaran tentang Allah dan tentang juru selamat. Dan juru selamat itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Jadi, ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia, ia sedang memberikan pernyataan atau dia sedang memberikan klaim bahwa dirinya adalah Mesias, bahwa dirinya itu adalah Allah. Dan mendengar perkataan Yesus ini, banyak orang yang tidak setuju, karena itu mereka menentang perkataan Yesus. Mereka berkata bahwa kesaksian Yesus itu tidak benar. Yesus itu berkata yang tidak-tidak, menyatakan sesuatu yang tidak-tidak. Namun kepada orang banyak yang menentang dirinya, Yesus berkata seperti ini. Coba kita perhatikan ayatnya yang ke-14. Yohanes 8 ayat 14. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Yesus menegaskan kalau kesaksian yang dia berikan itu benar. Pernyataan yang dia berikan itu benar. Bahwa ia adalah terang dunia. Dan itu artinya dia adalah Allah. Ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia, di dalam perkataan Yesus itu ada dua hal yang secara tidak langsung Yesus nyatakan juga. Pertama, secara tidak langsung, Yesus juga memberitahu para pendengarnya kalau dunia ini gelap. Kalau suatu tempat itu gelap, berarti tempat itu memerlukan terang. Kalau suatu tempat memerlukan terang, berarti tempat itu gelap. Nah, kalau dunia ini perlu terang, itu artinya dunia ini memang gelap. Cuma kegelapan yang dimaksud oleh Yesus di dalam ayat itu bukanlah kegelapan dalam arti yang sebenarnya. Bukan kegelapan dalam arti literal, seperti ketika mati lampu. Di dalam tradisi waktu itu, di dalam tradisi Israel, kegelapan seringkali dipakai untuk melambangkan dosa atau kejahatan. Jadi, orang-orang yang berada di dalam kegelapan adalah orang-orang yang hidup di dalam dosa, dan orang-orang yang berada di dalam kondisi yang gelap adalah orang-orang yang berada di dalam kondisi yang menakutkan karena dosa itu. Jika kita memperhatikan atau mencermati kondisi di sekeliling kita, maka kita bisa melihat kebenaran atau kenyataannya. Dosa dan kejahatan begitu banyak di sekitar kita. Dosa dan kejahatan itu merajalela di mana-mana. Di mana-mana kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa membaca berita tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi. Bahkan mungkin kejahatan-kejahatan itu juga ada di dalam diri kita sendiri. Kita bahkan bisa menemukan yang namanya iri hati, kemunafikan di dalam diri kita sendiri. Tapi ketika kita melihat lebih jauh, ketika kita melihat keluar diri kita, maka kita bisa melihat lebih banyak lagi bentuk-bentuk kejahatan lainnya yang ada di dunia ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca sebuah berita. Di dalam berita itu dikisahkan tentang seorang perempuan yang meninggal karena digigit ular kobra. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah baca berita ini. Peristiwa ini terjadi di India. Nah, sebelum meninggal karena gigitan ular kobra itu, perempuan itu sempat dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 2 bulan. Namun pada akhirnya nyawanya tetap tidak tertolong dan ia akhirnya meninggal. Lalu polisi melakukan penyelidikan untuk memastikan kalau penyebab meninggalnya perempuan yang digigit ular kobra itu memang adalah sebuah kecelakaan. Namun mengejutkan, karena setelah diselidiki ternyata ini bukanlah kecelakaan, ini adalah kesengajaan, ini adalah pembunuhan yang sudah direncanakan dengan baik. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah ternyata pelakunya adalah suami dari perempuan itu sendiri. Pelakunya adalah suami perempuan itu sendiri. Jadi, ular kobra yang menggigit perempuan itu adalah ular kobra yang dibeli oleh sang suami. Ularnya dimasukkan ke dalam kamar ketika perempuan itu sedang tertidur. Bahkan ular itu sengaja dibiarkan kelaparan, supaya lebih ganas.
Dan menurut pihak kepolisian ketika itu, hubungan antara perempuan itu dengan suaminya memang kurang baik, memang sedang kurang baik. Namun alasan utama di balik pembunuhan itu adalah karena harta, karena perempuan itu adalah orang yang kaya raya. Jadi, suami itu, laki-laki itu membunuh istrinya untuk mendapatkan hartanya. Pertanyaannya adalah, kenapa pembunuhan itu dilakukan dengan ular kobra? Kenapa tidak dengan cara lain? Tujuannya adalah untuk mengelabui polisi, supaya kematian perempuan itu terlihat seperti kecelakaan, supaya tidak ketahuan kalau itu adalah suatu pembunuhan yang sudah direncanakan dengan baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, heran kan? Bisa-bisanya seorang suami membunuh istrinya untuk merebut hartanya. Bisa-bisanya seorang suami melakukan hal tersebut kepada istrinya sendiri. Tapi ini cuma salah satu contoh yang saya ambil dari sekian banyak kejahatan yang terjadi di dunia ini. Selain ini, masih ada sangat banyak contoh kejahatan yang lain. Dan semua ini menunjukkan apa? Semua ini menunjukkan betapa gelapnya dunia ini. Betapa banyak kejahatan yang terjadi di dalamnya. Dan semua itu adalah karena dosa. Dan itu artinya dunia ini sangat membutuhkan yang namanya terang. Di dalam klaim Yesus bahwa dirinya adalah terang dunia, Yesus juga secara tidak langsung menyatakan bahwa dirinya adalah terang bagi semua orang. Dia adalah terang bagi semua orang, bukan hanya bagi orang Israel, bukan hanya bagi sebagian orang, tetapi bagi semua orang. Itu artinya semua orang yang berada di dalam kegelapan boleh datang kepada Yesus. Orang-orang yang hidup di dalam dosa, orang-orang yang hidup di dalam ketakutan karena dosa itu boleh datang kepada Yesus. Karena Yesus akan memberikan terang kepada mereka. Yesus akan melepaskan mereka dari kegelapan itu. Setelah Yesus memberikan klaim bahwa dirinya adalah terang dunia, Yesus juga menyatakan bahwa orang yang mengikutinya tidak akan berada di dalam kegelapan. Coba kita perhatikan kembali bagian firman Tuhan yang tadi saya bacakan di awal. Yohanes 8 ayat 12. Di sana firman Tuhan berkata, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Mengikut Yesus di dalam ayat tersebut sama artinya dengan percaya kepada Yesus. Itu artinya, jika kita ingin keluar dari kegelapan, jika kita ingin keluar dari dosa dan ketakutan, dan jika kita menginginkan terang, maka kita bisa datang kepada Yesus. Kita bisa percaya kepadanya, kita bisa mengikutinya. Bahkan di dalam Matius 5 ayat 14, Yesus menyatakan bahwa orang-orang yang percaya kepadanya bukan hanya akan menerima terang, tetapi mereka yang percaya kepadanya juga akan menjadi terang, dalam arti memantulkan terangnya Tuhan kepada orang lain. Hidupnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Orang-orang yang mengikut Yesus, orang-orang yang percaya kepadanya, tidak akan lagi berjalan di dalam kegelapan, tidak akan lagi hidup di dalam kegelapan, di dalam dosa, di dalam ketakutan akibat dosa itu. Karena Tuhan yang akan menerangi hidupnya, Tuhan yang akan menuntun langkahnya, Tuhan yang akan mengarahkan jalannya. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan satu kali lagi. Kami diingatkan bahwa Engkau adalah sang terang ya Tuhan. Engkau sanggup menerangi hidup kami. Engkau sanggup melepaskan kami dari ketakutan, dari dosa ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, hadirlah di dalam hati kami. Terangilah hati kami, arahkanlah hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengikuti-Mu ya Tuhan, agar kami tidak hidup, agar kami tidak berjalan di dalam kegelapan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Tuntunlah ya Tuhan sisa hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita mengangkat sebuah pujian Jalan Anugerah.
sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa karena pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah kami. Sungguh Bapa, biarlah untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, supaya tidak hanya kami dengarkan, tidak hanya sampai ke dalam pikiran kami, tapi biarlah kami dapat boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Kami serahkan setiap kegiatan kami setelah ini selanjutnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah selesai, marilah kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Tuhan Yesus memberkati.